Pulau Sumatera adalah salah satu wilayah terindah di Indonesia. Hutan hujan tropisnya luas, sungainya panjang, dan pegunungannya menjulang tinggi. Namun di balik keindahan itu, Sumatera juga menyimpan potensi bencana alam yang besar. Mulai akhir November hingga awal Desember tahun 2025, sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda curah hujan ekstrim selama beberapa hari berturut-turut yang kemudian memicu banjir bandang dan tanah longsor. Peristiwa ini sering terjadi bersamaan di banyak titik, misalnya di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Aktivitas dunia usaha dan usaha kecil terganggu, termasuk industri manufaktur lokal. Fenomena ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang luar biasa, seperti adanya siklon tropis Senyar di Selat Malaka akhir November 2025. Ahli menekankan faktor non-alam yang memperparah dampak. Deforestasi dan degradasi hutan di daerah hulu sungai melemahkan fungsi alami hutan untuk menyerap air dan menahan erosi, sehingga air deras cepat mengalir dan tanah mudah longsor. Setiap tahun, berbagai wilayah di Sumatera mengalami bencana alam seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Bencana ini sering terjadi pada musim hujan ketika curah hujan turun sangat tinggi dan berlangsung lama. Di daerah pegunungan dan perbukitan, tanah yang jenuh oleh air mudah runtuh dan menimbulkan longsor. Sementara itu, sungai-sungai besar yang meluap menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga. Hujan deras yang turun tanpa henti selama berhari-hari membuat tanah kehilangan kekuatannya. Air sungai naik dengan cepat, membawa lumpur, batu, dan kayu dari hulu. Dalam hitungan jam, desa-desa terendam air, jalan terputus, dan rumah warga rusak. Di beberapa wilayah longsor menimbun rumah, menutup akses jalan, dan memutus aliran listrik. Warga panik dan harus segera mengungsi untuk menyelamatkan diri. Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengambil korban jiwa. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan orang-orang tercinta. Sekolah rusak, fasilitas kesehatan lumpuh, dan aktivitas ekonomi terhenti. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Bencana alam di Sumatera tidak hanya disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan hutan akibat penebangan liar, pembukaan lahan, dan alih fungsi hutan memperparah keadaan. Hutan yang seharusnya menyerap air hujan tidak lagi berfungsi dengan baik. Akibatnya, air langsung mengalir ke sungai dan memicu banjir serta longsor. Perubahan iklim juga membuat cuaca menjadi semakin ekstrim dan sulit diprediksi. Pemerintah, tim SAR, relawan, dan masyarakat bahu-membahu melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan. Tenda pengungsian didirikan, makanan dan obat-obatan dibagikan, serta korban luka mendapat perawatan. Namun pemulihan tidak hanya soal bantuan darurat. Dibutuhkan perbaikan lingkungan, pengelolaan sungai yang baik, dan kesadaran bersama untuk menjaga alam. Bencana alam di Sumatera adalah peringatan bagi kita semua. Alam memberi kehidupan, tetapi juga bisa memberi peringatan ketika keseimbangannya terganggu. Menjaga hutan, sungai, dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kepedulian dan tindakan nyata, kita dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kamu menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.